Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke-132 ini. Kita ingin menyampaikan terkait dengan program pendidikan profesi guru. Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama para guru dan para pengelola pendidikan, baik itu yang madrasah maupun yang sekolah, mulai dari TK, RA, kemudian MI, SD, SMP, Madrasah Sanawiyah, sampai pada Madrasah Aliyah dan SMA. Barangkali sudah sangat familiar terkait dengan pendidikan profesi guru. Memang di Kementerian Agama sampai tahun 2022 ini yang diselenggarakan adalah pendidikan profesi dalam jabatan. Padahal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sejak tahun 2009 itu sudah dicanangkan adanya pendidikan profesi guru untuk program prajabatan. Nah, bedaannya itu apa sih sebenarnya antara prajabatan dengan dalam jabatan? Perbedaan yang paling pokok itu adalah sasaran peserta dari pendidikan profesi guru. Kalau dalam jabatan itu adalah PPG yang diikuti oleh orang-orang atau oleh masyarakat Indonesia yang sudah menjadi guru. Makanya istilahnya adalah dalam jabatan. Sementara PPG yang prajabatan itu adalah pesertanya, sasaran pesertanya adalah masyarakat Indonesia yang belum menjadi guru. Nah, kebijakan di Kementerian Agama dari sejak tahun 2007 sampai tahun 2022 itu belum ada kebijakan tentang pendidikan profesi guru untuk yang prajabatan. Pastinya ada satu dan lain hal, pastinya ada alasan-alasan yang mendasar sampai tahun 2022 ini belum dilaksanakan kebijakan PPG prajabatan. Nah, bagi kawan-kawan, kalau bagi teman-teman yang aktif di pendidikan di bawah naungan Kemendikbud, mungkin PPG prajabatan itu bukan suatu hal yang baru ya, karena sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2009 yang kemudian direvisi atau diperbarui dengan Permendikbud nomor 87 tahun 2013. Nah, keduanya atau dua permen itu semuanya berbicara tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan sedikit tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Perbedaan yang pertama tadi sudah kita sampaikan, perbedaan yang paling mencolok itu adalah sasaran peserta dari prajabatan. Ya. Sasaran peserta dari pelaksanaan PPG prajabatan. Sekali lagi, kalau PPG prajabatan itu sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia yang belum menjadi guru. Nah, tentunya persyaratan lainnya tetap berlaku. Misalnya, yang bersangkutan harus sudah lulus S1 atau sudah lulus B4. Jadi tidak bisa
lulusan SMA kemudian langsung mendaftar di PPG Prajabatan itu tidak bisa. Artinya harus selesai program sarjananya atau diploma 4-nya. Nah, itu syarat yang utama ya, syarat yang utama. Namun demikian, perbedaannya dengan yang PPG dalam jabatan atau istilahnya PPG Daljab itu adalah eh, kalau yang Daljab itu sasarannya adalah para guru yang sudah aktif mengajar, yang sudah menjadi guru. Kemudian kalau yang Prajabatan itu yang sama sekali belum menjadi guru, belum pernah menjadi guru, kemudian belum tercatat sebagai staf guru di eh, satuan pendidikan manapun, baik itu yang ada di madrasah maupun yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan masa pendidikan, ya, masa pendidikan. Jadi kalau PPG dalam jabatan itu pelaksanaannya dalam waktu 1 semester atau istilahnya 24 SKS. Namun demikian berbeda dengan PPG Prajabatan. Untuk PPG Prajabatan itu harus menempuh studi 36 sampai 40 SKS. Dan itu tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 semester. Nah, oleh karena itu, untuk PPG Prajabatan itu harus menempuh 2 semester. 2 semester ini kalau di dalam dunia pendidikan, dunia perkuliahan, itu biasanya dilaksanakan dalam 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, itulah perbedaannya, Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan profesi guru bagi guru atau bagi calon guru, katakanlah begitu ya, bagi calon guru karena memang belum pernah menjadi guru, itu adalah 36 sampai 40 SKS, sementara yang daljab itu sekitar 24 SKS. Nah, itu ya. Kemudian, kalau dari segi penetapan, itu tetap ditetapkan oleh kementerian, ya. Jadi misalnya kuota tahun 2022 ini misalnya oleh Kemendikbud itu ditetapkan kuotanya sebanyak 40.000, Ibu ya. Sementara di Kementerian Agama, karena memang sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa sampai tahun 2022 ini kebijakan PPG Prajabatan itu belum menjadi kebijakan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Agama ya. Nah, oleh karena itu, kita tidak tahu apakah di tahun 2023 eh, Kementerian Agama juga masih belum menyelenggarakan atau belum mengambil kebijakan terkait dengan pendidikan profesi guru untuk yang prajabatan. Nah, itu tadi yang ada 2 perbedaan tadi ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan sasarannya, yang kedua terkait dengan jumlah SKS-nya, kemudian yang ketiga itu bukan perbedaan, tapi sama, yaitu terkait dengan kuota. Terkait dengan kuota itu adalah tetap ditetapkan oleh sama dengan yang Daljab, yaitu ditetapkan oleh kementerian. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau di Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, kemudian mungkin ada perbedaan yang ketiga, itu adalah terkait dengan biaya, ya. Terkait dengan pembiayaan, PPG Prajab itu murni dibiayai oleh masing-masing peserta, ya, oleh masing-masing peserta. Namun demikian, dari kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu menyiapkan atau menyediakan semacam beasiswa atau subsidi beasiswa.
Nah, itu yang diberlakukan di tahun 2022 ini dengan kuota 40.000 peserta tadi, semuanya biaya mandiri. Namun demikian, ketika nanti pesertanya itu sudah diterima sebagai peserta PPG Prajabatan, maka yang bersangkutan nanti akan mendapatkan beasiswa atau istilahnya adalah bantuan subsidi untuk beasiswa. Nah, besarannya itu hampir sama persis dengan biaya untuk 2 semester. Kalau misalnya biaya apa biaya 1 semester itu 8.500.000, maka untuk 2 semester itu kan butuh anggaran 17 juta. Nah, beasiswa yang disediakan oleh Kemendikbud itu adalah 17 juta itu. Nah, oleh karena itu pada prinsipnya sebenarnya adalah pelaksanaan PPG Prajabatan terkait dengan biaya itu sebenarnya adalah ditanggung oleh negara atau ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, mekanismenya adalah semacam pemberian beasiswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kesempatan ini yang ingin kita sampaikan bahwa eh, pendidikan profesi guru itu ada 2 jalur, Bapak Ibu ya. Jadi jalur yang pertama adalah PPG dalam jabatan, yang kedua adalah jalur PPG prajabatan. Perbedaannya itu ada 3, kesamaannya itu 1. Perbedaannya yang pertama adalah dari segi sasaran, ya. Dari segi sasaran, prajabatan itu sasarannya adalah masyarakat Indonesia yang belum pernah menjadi guru. Untuk yang dalam jabatan, itu sasarannya adalah para guru yang sudah aktif mengajar. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah terkait dengan beban SKS yang harus ditempuh. Kalau PPG dalam jabatan itu SKS yang harus ditempuh itu adalah 24 SKS atau paling tidak 1 semester. Tetapi untuk PPG atau pendidikan profesi guru yang prajabatan itu antara 36 sampai 40 SKS dan itu mewajibkan menjadi 2 semester. Kalau 1 semester pasti tidak cukup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya, pada dasarnya PPG Prajabatan itu dibiayai secara mandiri oleh para peserta. Sehingga Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai peserta PPG Prajabatan eh, menyiapkan diri terkait dengan biaya tersebut. Cuma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyediakan semacam bantuan beasiswa dan itu angkanya sama dengan jumlah pembayaran yang harus diberikan kepada perguruan tinggi atau LPTK penyelenggara. Sementara PPG Daljab itu 100% dibiayai oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama. Nah, persamaannya itu adalah PPG Prajabatan maupun PPG Daljab terkait dengan kuota itu semua ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.